Setelah kita merencanakan manajemen sumber daya manusia dan memperoleh tim proyek dari proses sebelumnya, maka proses berikutnya adalah mengembangkan tim proyek agar lebih siap dan berhasil dalam melaksanakan proyek. Meskipun seorang manajer proyek telah berhasil merekrut orang-orang yang cukup terampil untuk bekerja pada sebuah proyek, manajer proyek harus tetap memastikan bahwa orang-orang tersebut bisa bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan proyek. Pada proses ini memiliki tujuan utama, yaitu membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif untuk meningkatkan kinerja dari proyek. Kemampuan teknis saja tidak cukup ketika mengerjakan suatu proyek. Akan tetapi dibutuhkan kerjasama tim yang baik agar dapat menyelesaikan sebagian besar proyek dengan sukses. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan tim atau disebut juga dengan model Tuckman. Tahap pertama adalah forming. Di tahap ini tim akan saling mengenalkan anggotanya, inisiasi tim, setiap anggota saling mengenal satu sama lain. Kemudian tahap berikutnya adalah storming. Ini terjadi ketika anggota tim memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana tim harus bekerja. Di sini sudah akan mulai muncul konflik tentang perbedaan pendapat. Kemudian berikutnya adalah norming. Ini adalah terjadi ketika tim sudah mengembangkan metode kerja yang sama, sudah bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan atau dalam melaksanakan proyek. Kemudian berikutnya adalah performing, yaitu ketika tim sudah menekankan pada pencapaian tujuan daripada prosesnya. Sehingga di sini sudah ada pemanfaatan metode yang sama, kesamaan visi dan misi yang berfokus pada tujuan dari tim proyek. Kemudian tahap yang terakhir adalah adjourning. Ini adalah terjadi ketika dilakukan pembubaran tim setelah tim berhasil mencapai tujuan. Nah, ini adalah 5 tahapan dalam pengembangan tim proyek untuk melaksanakan suatu kegiatan proyek. Berikutnya tools dan teknik yang dapat digunakan dalam proses ini yaitu training dan team building activities. Di sini untuk pelatihan dapat membantu orang-orang atau tim memahami diri mereka sendiri satu sama lain dan dapat bekerja lebih baik secara tim. Nah, kegiatan ini dapat meliputi tantangan fisik seperti pelatihan dasar militer atau bootcamp atau sekedar relaksasi bersama tim di luar kantor atau tempat kerja. Kemudian ada juga mental team building. Di sini terdapat beberapa teknik, ada Myers-Briggs Type Indicators, ada Wilson Learning Social Style Profile, dan ada juga DISC Profile yang akan kita bahas berikutnya. Salah satu teknik pada mental team building yaitu adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Ini adalah alat populer untuk menentukan preferensi kepribadian seseorang dalam suatu tim. MBTI ini terbagi ke dalam 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu adalah dimensi untuk mengetahui apakah seseorang cenderung introvert atau extrovert. Kemudian dimensi berikutnya yang kedua adalah dimensi untuk mengetahui bagaimana cara seseorang mengumpulkan informasi. Apakah cenderung sensor atau sensasi, yaitu lebih mengambil fakta, detail, realitas dibanding intuisi, atau intuitif, lebih menekankan pada imajinasi, cerdik dan memanfaatkan firasat atau intuisi. Kemudian pada dimensi berikutnya, yaitu dimensi ketiga, untuk menentukan apakah seseorang dalam penilaiannya cenderung objektif logis atau cenderung bersifat subjektif dan pribadi. Terbagi menjadi 2, thinkers atau feelers. Kemudian pada dimensi keempat itu untuk menentukan bagaimana sikap terhadap suatu struktur. Apakah judgers, yaitu suka
lebih suka menetapkan tenggat waktu dan menanggapinya secara serius. Kemudian atau perseverance, ini lebih fleksibel terhadap tenggat waktu, kemudian juga lebih terbuka pada pilihan, pada opsi, dan terbiasa spontan. Nah, manajer proyek seringkali dapat mengambil manfaat dengan mengetahui profil MBTI dari anggota timnya, dan tujuannya agar dapat menyesuaikan gaya manajemen yang tepat kepada setiap anggotanya. Ini adalah representasi dari hasil apabila kita telah mengikuti tes uji kepribadian dengan MBTI. Nanti akan muncul setiap karakter yang menunjukkan dominan, misalnya pada ISTP. ISTP ini artinya introversion, S-nya sensing, T-nya thinking, dan P-nya adalah perceiving. Di sini kita bisa melihat karakteristik dari kepribadian, ya. Maka nanti apabila mahasiswa sudah mencoba, silakan dilihat apakah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam diri, dan kita bisa merefleksikan apa yang harus dilakukan ketika kita mengelola anggota di dalam suatu proyek dengan personality tersebut. Teknik mental team building lainnya adalah The Social Styles Profiles. Ini diusulkan oleh David Merrill yang disebut juga dengan Wilson Learning Social Style Profile. Banyak organisasi menggunakan profil gaya sosial dalam aktivitas membangun timnya. Di sini seorang psikolog David Merrill menggambarkan orang-orang ke dalam 4 zona perilaku berdasarkan ketegasan dan daya tangkap. Yang pertama adalah analytical. Di sini analytical lebih ke reaktif dan berorientasi tugas. Biasanya pada zona ini orang-orang lebih pemikir yang berorientasi pada masa lalu dan kuat. Kritis, karakteristiknya ragu-ragu, pemilih, rajin, gigih, serius, dan teratur. Kemudian zona berikutnya adalah driver. Driver ini lebih proaktif dan berorientasi pada tugas. Biasanya untuk driver ini lebih keras, memaksa, tangguh, mendominasi, dan juga berkemampuan keras. Kemudian berikutnya adalah zona amiable. Di sini lebih reaktif dan berorientasi pada orang. Biasanya amiable ini berpikir dalam konteks masa kini, masa lalu, atau masa depan, tergantung pada konteksnya. Karakteristiknya adalah lebih mampu menyesuaikan diri, tidak yakin, terkadang ragu, kemudian juga canggung, bersedia dalam situasi apapun, dapat diandalkan dan juga menyenangkan. Zona berikutnya adalah ekspresif. Karakteristiknya proaktif dan berorientasi pada tugas. Di sini orientasinya pada masa depan dan menggunakan intuisi. Biasanya ciri khas dari ekspresif ini adalah bersemangat, egois, ambisius, antusias, dramatis, dan ramah. Kemudian teknik berikutnya dalam pengembangan tim adalah reward and recognition system. Ini adalah alat penting untuk mempromosikan tim dalam suatu proyek, dan fokusnya itu pada penghargaan tim untuk pencapaian tujuan tertentu dan penerimaan pada anggota timnya. Di sini akan memberikan waktu bagi anggota tim untuk membimbing dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan proyek dan mengembangkan sumber daya manusianya. Beberapa organisasi menawarkan sistem reward seperti bonus, kemudian recognition yang berupa penghargaan sesuai kinerja, juga ada dalam bentuk perjalanan atau traveling, dan lain sebagainya. Namun perlu ditekankan bahwa manajer proyek tidak boleh memberikan penghargaan kepada orang yang bekerja lembur dengan tujuan mendapatkan gaji tambahan atau karena pekerjaan yang mana perencanaannya itu buruk. Maka bagaimana reward ini dapat diberikan kepada orang yang tepat? Maka manajer proyek harus terus menilai kinerja tim secara objektif pada setiap periode tertentu.
Dan proses yang terakhir pada area pengetahuan ini adalah managing the project team. Project manager harus mampu memimpin tim mereka dalam melakukan berbagai kegiatan proyek. Setelah menilai kinerja tim dalam setiap fase proyek dan berdasarkan informasi terkait, manajer proyek harus memutuskan jika perubahan harus diminta pada proyek, maka lakukan perubahan dan lakukan update pada rencana manajemen proyek. Kemudian jika ada tindakan korektif atau penjagaan yang harus direkomendasikan, dan jika ada pembaruan diperlukan untuk faktor lingkungan perusahaan, aset proses organisasi, dan rencana manajemen proyek. Tools dan teknik yang dapat digunakan dalam proses ini yaitu mengelola tim proyek. Yang pertama adalah melakukan observasi langsung melalui berbincang dengan anggota tim di tempat kerja untuk menilai kinerja mereka. Kemudian penilaian kinerja proyek, yaitu memberikan penilaian kinerja secara langsung dan memberikan umpan balik kinerja tepat waktu setiap kali terdapat kondisi di mana manajer proyek harus memberikan respon feedback secara cepat. Kemudian interpersonal skill, yaitu fokus pada keterampilan kepemimpinan dalam mempengaruhi dan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah konflik manajemen, pengelolaan konflik, yaitu memahami strategi untuk menangani konflik yang terjadi di dalam anggota tim dan mengelola konflik secara proaktif. Salah satu teknik yang penting dalam mengelola tim proyek adalah manajemen konflik. Di sini, di dalam manajemen konflik terdapat beberapa cara yang dapat digunakan tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi di dalam tim atau di dalam anggota tim proyeknya. Yang pertama adalah konfrontasi, di mana manajemen konflik yang dimaksud adalah menghadapi konflik secara langsung, secara konfrontasi. Kemudian kompromi, lebih menggunakan pendekatan take and give ketika mengelola konflik. Kemudian smoothing, menekankan pada kesepakatan daripada perbedaan sehingga lebih mengutamakan apa yang disepakati. Kemudian pemaksaan, di sini akan menggunakan pendekatan menang atau kalah, maka mana yang lebih kuat atau yang lebih berpengaruh maka dia yang akan menang. Kemudian penarikan, ini mundur teratur dari perselisihan aktual atau yang potensial. Kemudian berkolaborasi, menggabungkan sudut pandang berbeda untuk memenuhi kesepakatan bersama. Nah, di sini kita dapat melihat pendekatan mana yang paling tepat apabila kita menghadapi suatu konflik dalam tim proyek. Di sini terdapat matriks di sebelah kanan, dari kiri ke kanan menunjukkan task important, sejauh mana aktivitas atau pekerjaan itu penting, dan dari bawah ke atas menunjukkan sejauh mana hubungan menjadi penting. Misalnya apabila task importantnya tinggi namun relationship importance-nya rendah, maka dapat menggunakan pendekatan forcing atau pemaksaan. Tapi apabila task important sejauh mana tugas itu pentingnya adalah low, rendah, namun sejauh mana hubungan itu pentingnya adalah tinggi, maka dapat menggunakan pendekatan smoothing, yaitu menekankan pada kesepakatan daripada perbedaan. Ini dapat membantu manajer proyek dalam mengelola konflik apabila terjadi dalam suatu tim proyek. Berikut beberapa saran untuk membangun tim yang produktif. Yang pertama, jangan berasumsi bahwa anggota tim Anda malas atau ceroboh. Kemudian, fix the problem, fokus pada penyelesaian masalahnya, bantu orang mengatasi masalah dengan berfokus pada perilaku, tidak menyalahkan orang lain. Kemudian, establish regular, effective meeting, fokus pada pencapaian tujuan proyek dan menghasilkan hasil yang positif. Kemudian, biarkan tim melalui stage tahapan team building berdasarkan Tuckman model. Jangan berharap tim langsung bekerja pada tingkat kinerja yang tertinggi, tapi biarkan berproses sesuai dengan tahapannya. Dan
Batasi ukuran tim dalam suatu proyek, tim kecil 3-10 anggota. Ini akan lebih mudah dalam mengelola anggota tim di dalam kelompok atau proyeknya. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.